Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jasinta sebagai moderator pada sesi kedua hari ini. Langsung saja, materi yang pertama tentang matrikulasi matematika, teori bilangan dan algoritma yang akan disampaikan oleh Bapak Suparto, SSI, MT. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mas dan mbak-mbak, mahasiswa baru ITAT tahun ajaran 2021. Pada kesempatan kali ini Anda mengalami atau melakukan kegiatan semacam matrikulasi, namanya kegiatan matrikulasi, yaitu biasanya dengan dua bidang mata kuliah, yaitu fisika dan matematik. Karena kita tahu bahwa mahasiswa baru ITAT, raw materialnya atau entry mahasiswanya berasal dari berbagai macam sekolah menengah. Ada yang SMK, ada sekolah menengah umum. Nah, untuk menyamaratakan kemampuan di bidang dua mata kuliah tersebut, yaitu fisika dan matematika, ITAT mengadakan kegiatan yang namanya matrikulasi. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya mewakili dari para dosen mata kuliah matematik akan menyampaikan materi tentang mata kuliah matematika, di mana nanti dibagi menjadi 6 bab. Yang pertama adalah bab teori bilangan dan logaritma. Yang ketiga dan empat adalah nanti persamaan dan predikta samaan. Yang keempat adalah fungsi. Yang kelima adalah turunan fungsi. Yang keenam terakhir adalah integral. Nah, pada bagian ini saya akan memaparkan bab tentang teori bilangan dan logaritma. Selanjutnya kita membahas tentang bilangan berpangkat, di mana nanti dibagi menjadi beberapa kategori: berpangkat positif, berpangkat negatif, dan berpangkat nol ya. Kalau berpangkat positif bisa kita contohkan misalnya A pangkat N, A pangkat M ya gitu. Kalau berpangkat negatif kita bisa menyimpulkan dengan A pangkat min N, atau bentuk lainnya adalah 1 per A pangkat N. Kalau berpangkat 0 berarti A pangkat 0 sudah dengan sendirinya sama dengan 1 ya. Kalau A pangkat N, contohnya misalnya A pangkat 3, dengan bilangan A-nya adalah sembarang. A bisa 1, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Berarti A pangkat 3 misalnya A-nya sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3. A-nya sama dengan 2, bisa saja 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Atau A pangkat M, misal M-nya 2, berarti A-nya 1, berarti 1 pangkat 2. A-nya sama dengan 2, M-nya 2, berarti 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kalau ini misalnya, kalau yang khusus 4 pangkat 3 ini, kalau dijabarkan berarti sama dengan 4 pangkat 3, berarti sama dengan 4 kali 4 kali 4 ya. Kadang ada yang mengartikan salah, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 3, ada seperti itu. Ini adalah salah ya. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Kalau min 2 pangkat 3 ya, berarti artinya min 2 kali min 2 kali min 2, berarti sama dengan min 8. Min 2 kali min 2 kali 2. Kalau A pangkat min N, bentuk lainnya adalah misal A-nya 2, N-nya sama dengan 3, maka
A pangkat min N, artinya berarti A pangkat min 3 2 pangkat min 3. Atau bentuk lainnya adalah 2/2 pangkat 3. Bisa ditulis dalam bentuk 1/2 kalikan 1/2 kalikan 1/2 atau 1/8. Itu bilangan pangkat. Beberapa sifat bilangan berpangkat ya. Oke, sekarang ke sifat bilangan berpangkat bulat ya. Pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M kurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dikurung terus dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B dipangkat N akan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Misal contohnya untuk kasus ini, A sama dengan 2, M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1, maka A pangkat M dikalikan A pangkat N akan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 1, maka sama dengan 2 pangkat 3 plus 1 atau 2 pangkat 4. Dapat diartikan 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berarti 16 ya. Jangan Anda mengartikan kadang-kadang ada yang salah, nggak tahu apakah salah apa lupa rumusnya, ternyata 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 4 ya. Ini adalah yang salah, sering saya jumpai seperti itu. Nggak tahu apakah lupa atau memang belum tahu ya. Ini harus hati-hati. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka berarti yang ini adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 1, 2 kuadrat atau 4. Nah kalau kayak gini nomor 3 contohnya ya berarti 2 pangkat 3 dikalikan 1 ya, sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau A pangkat B dikalikan pangkat N, kalau A kali B di pangkat N, maka misal A-nya 2, B-nya 3 dipangkatkan 3, maka jadi 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 3 sama dengan ini. Berikutnya adalah nilai mutlak. Selanjutnya kita membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan real dilambangkan dengan huruf A diletakkan di antara harga mutlak ya, itu 2 garis vertikal ke atas ya. Akan sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0, atau dia akan sama dengan min A jika A kurang dari 0. Ini nilai mutlak. Nilai mutlak berarti ada 2 kemungkinan, kalau bisa dia negatif bisa dia positif, tapi yang kita ambil adalah yang positif, namanya juga mutlak. Kalau nilainya negatif berarti dia dimutlakan. Contoh, harga mutlak dari 5 min 2x sama dengan 11, itu artinya bahwa 5 min 2x sama dengan
5 min 2x jika dia lebih besar daripada 0. Yang kedua, 5 min 2x akan sama dengan negatif 5 min 2x jika 5 min 2x nya sama dengan kurang dari 0. Yang pertama ya, 5 min 2x sama dengan 11 ya. Maka dari persamaan ini sehingga 11 nya bisa kita geser ke sana, atau min 2 nya atau 5 nya yang kita geser ke sebelah kanan sama dengan, sehingga min 2x sama dengan 11 min 5 sama dengan min 2x sama dengan 11 kurangi 5 sama dengan 6, sehingga x sama dengan 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Yang negatifnya ya, 5 min 2x akan sama dengan min dalam kurung 5 min 2x jika dia nilainya kurang dari 0. Maka yang sendirinya sesuai dengan permintaan bahwa min 5 dalam kurung 5 kurangi 2x akan sama dengan 11 ya, min 5, minnya dikalikan 5 berarti min 5, min kalikan min 2x sama dengan plus 2x sama dengan 11, sehingga 2x sama dengan 11, min 5 nya geser ke sebelah kanan sama dengan, sehingga 2x sama dengan 11 tambah 5, 16, x nya sama dengan 8. Jadi untuk persamaan ini himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 8. Min 3 untuk yang nilainya positif, dan yang untuk nilainya negatif x nya sama dengan 8. Itu harga mutlak. Contoh kedua ya, akar dari x min 1 dikuadratkan sama dengan 5. Maka untuk menyelesaikan ini, karena ini bersifat akar, untuk memudahkan berarti keduanya harus dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Akar dari x min 1 dikuadratkan sama dengan 5. Maka untuk memudahkan penyelesaian ini, karena ini sebelah kiri sama dengan bentuknya akar, maka untuk memudahkan masing-masing sisi, baik sisi kiri sama dengan maupun sisi kanan sama dengan, kita kuadratkan, sehingga akar x min 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan 5 dikuadratkan. Karena ini akar terus dikuadratkan, maka tentunya tinggal x min 1 kuadrat sama dengan 25. 25 kita geser ke kiri sama dengan, sehingga menjadi x min 1 kuadrat sama dengan 0. X min 1 dikuadratkan berarti urainya adalah x min 1 kalikan x min 1 kurangi 25 sama dengan 0. Maka x min 1 kalikan x min 1 sesuai dengan persamaan yang kalian kenal mungkin di SMP, yaitu A plus B kalikan C plus D, kan itu rumusnya kan ada, kalian sudah tahu sendiri. Maka x kalikan x kuadrat min 1 kalikan x ditambah x kalikan min 1 berarti min 2x min 1 kali min 1 sama dengan 1 min 25 sama dengan 0. X kuadrat min 2x 1 min 25
Berarti min 24 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat seperti ini, untuk mencari nilai X-nya, karena X-nya ini X kuadrat, berarti kita harus mencari X1 dan X2. Ya. Berarti cara mencari ini bisa kalian mungkin sudah dapat di kelas SMA 1 atau mungkin kelas SMP kelas 3 ya. Itu ada di situ. Bisa mencari dengan rumus ABC atau pemfaktoran. Kalau bisa difaktorkan ya kita faktorkan aja. Tapi kalau nggak bisa difaktorkan kita pakai rumus ABC. Mungkin kalian sudah paham ya, karena anda kan kualitasnya bagus-bagus yang masuk kitab ini. Misal kita difaktorkan ya udah. Ya. Untuk nilai sebelah sininya ya, cari bilangan yang dikalikan sama dengan 24, tapi kalau dijumlahkan sama dengan min 2. Nah, itu memang biasanya trial and error. Tapi kalau sudah ahli paham, kalikan sama dengan min 24 ditambahkan sama dengan min 2. Kita coba angka 6 dan 4 ya. Oh ternyata ini min, berarti negatif 2, berarti 6-nya yang min ya, 4-nya yang positif. Jadi min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Min 6 kalikan 4 sama dengan min 24. Ini faktornya. Sehingga X min 6 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Ketemu X sama dengan 6 dan X sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 4, min 4 dan 6. Himpunan penyelesaian adalah min 4 dan 6. Itu dari contoh dari bilangan nilai mutlak ya. Setelah selesai ini ya, mungkin nanti Anda ada pertanyaan, Mas dan Mbak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan ya. Kita langkah ke bab 2 ya. Apakah ada pertanyaan? Semoga tidak ya. Semoga penjelasan saya adalah cukup jelas ya, walaupun kita lakukan dengan melihat video ya. Tapi semoga bisa membantu Anda dalam materi matrikulasi kali ini. Oke, kita lanjutkan ke bab 2 yaitu logaritma. Oke, Mas dan Mbak, mahasiswa baru ITAT, kita berikutnya adalah bab 2 yaitu tentang bilangan logaritma. Definisi dari bilangan logaritma yaitu untuk setiap bilangan positif B dan B tidak sama dengan 1, maka B log A akan sama dengan X. Ini artinya berarti B pangkat X sama dengan A, di mana B biasanya kita sebut dengan bilangan pokok ya. Dalam logaritma kita sebut adalah bilangan pokok. Jadi B log A sama dengan X, atau dapat dikatakan bahwa B pangkat X akan sama dengan A. Contoh, 10 log 100 akan sama dengan 2. Karena apa? Tadi B log A sama dengan X. 10 pangkat X sama dengan 100. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Demikian juga ini 2 log 16 sama dengan 4. Karena apa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sesuai dengan rumus ini ya. 64 log 8 sama dengan setengah. Karena apa? 64 pangkat setengah sama dengan 8, atau akar 64 ya, sama dengan 8. Ini bentuk lain dari bentuk perpangkatan dengan yang bab sebelumnya, yaitu 6 pangkat setengah bisa dibentuk dalam bentuk akar dari 64. Sifat-sifat logaritma yang pertama itu, pertama B log P ditambah B log Q akan sama dengan B log dalam kurung P plus Q, P
P kali Q. Yang kedua, B log P dikurangi B log Q, maka akan sama dengan B log dalam kurung P dibagi Q. Nomor 3, B log A pangkat N, maka N-nya ditarik ke depan sama dengan N kalikan log B log A. Yang keempat, B log P akan sama dengan log P dibagi log P. Nah, sebenarnya masih banyak sifat-sifat logaritma, mungkin Anda bisa baca di buku yang Anda pegang ya. Tentunya Anda kan sudah dapat buku matrikulasi, baik itu mata kuliah fisika ataupun matematika ya, atau dulu namanya kalkulus ya. Contoh dari bilangan logaritma, 2 log 64 ya. Kita uraikan menjadi 64 itu diarahkan ke angka 2 menjadi 2 log berapa? 2 pangkat berapa? Untuk 64. 2 pangkat 4 masih 16 ya. 16 kali 2 32 berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 2 pangkat 6. Sehingga diuraikan berdasarkan ini ya. Rumus yang keberapa ini? Yang ketiga ada bilangan pangkat N ya. 2 pangkat N, berarti N-nya bisa lari ke depan. 6 2 log 2 log 2 sama dengan 1. Loh, kok bisa ya? Sesuai dengan rumus yang keempat ya, B log P akan sama dengan log P dibagi log B, sehingga sama dengan 6 log 2 dibagi log 2. Itu sama dengan 6. Yang kedua ya, 27 log 1/9 ya. Kita tahu kaitannya angka 27 dengan 9, kira-kira angka berapa? Angka 3 ya. 27 diubah dalam bilangan pokok 3, kira-kira berapa? 3 pangkat 3 log 9, 1/9 dijadikan bilangan pokok 3 berapa ya? 1/3 kuadrat. Atau bentuk lainnya adalah 3 pangkat 3 log 3 pangkat min 2. Nah, sudah seperti ini, lari ke bentuk ini, yaitu log 3 pangkat min 2 dibagi log 3 pangkat 3. Berapa kira-kira? Tiga pangkat min 2 jadi berapa tadi? Bilangnya kan 3. Nah, ini lari ke depan min 2 nya, sehingga min 2 log 3 dibagi 3 log 3, hilang menjadi min 2/3. Jadi 27 log 1/9 sama dengan min 2/3. Kalau yang nomor 3 ya, sesuaikan atau biasanya dikaitkan, yang diurutkan, yang artinya saling menghilangkan ya. Bisa pakai rumus yang keempat atau Anda bisa mengurutkannya. Karena itu papanya nggak cukup, kita urutkan dari yang paling awal adalah angka 4. Ini menjadi sama dengan 4 log 2 kalikan 2 log ya, angka 2 terus dilanjutkan dengan bilang pokok 2 log 5 dilanjutkan dengan bilangan pokok 5 ya, 5 log 6.
Ini akan saling menghilangkan sehingga sama dengan 4 log 6. Dapat disederhanakan seperti itu. Atau mungkin dengan menggunakan pakai rumus 4 silakan, bisa. Itu tadi beberapa tentang bilangan logaritma dan contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat menambah ilmu bagi Anda dan tentunya merupakan dasar untuk Anda kuliah di ITATS dari berbagai macam jurusan. Karena ITATS itu teknologi, tentunya mata kuliah basicnya yang pertama adalah matematika dan fisika. Kalau Anda tidak kuat dalam 2 mata kuliah tersebut, tentunya akan sedikit mengalami kesulitan untuk menerima materi-materi yang ada di jurusan masing-masing. Mungkin kecuali jurusan arsitek sama dispro, artinya tekniknya enggak berkaitan banyak hitungannya. Tapi kalau teknik industri, elektro, sipil, kimia, itu banyak hitungannya. Jadi fisika dan kimianya harus fisika dan matematikanya harus kuat ya. Oke, demikian dari saya penjelasan bab 1 dan 2 ini, bilangan dan logaritma. Semoga menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda dalam mata pelajaran atau mata kuliah matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sampai ketemu lagi mungkin di mata kuliah matematika 1 atau matematika dasar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Suparto, SSI, MT. Materi selanjutnya yaitu tentang matrikulasi matematika fungsi persamaan dan tidak persamaan yang akan disampaikan oleh Ibu Maftahatul Hakimah, SSI, MSI. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.